Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Ranggon. Selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil bernama Rawasari, malam selalu turun dengan tenang, seperti tirai yang melambai lembut menutup keramaian siang. Tidak ada hiruk-pikuk kendaraan atau lampu neon yang terang benderang, hanya ada suara jangkrik yang berpadu dengan gemerisik angin malam yang menyentuh dedaunan. Kota ini kecil, nyaris tak pernah dilirik orang luar, tapi bagi penduduknya tempat ini adalah rumah, tempat mereka tumbuh dan menua. Pak Karim, seorang tukang becak yang telah melintasi jalan-jalan Rawasari selama lebih dari 25 tahun, sedang duduk di becaknya yang sederhana. Becak itu sudah tua, dengan cat biru yang mengelupas di beberapa bagian, namun tetap kokoh. Ia memarkirkan becaknya di dekat pasar lama, sebuah tempat yang kini hanya berisi beberapa warung kopi kecil yang nyaris tutup. Satu lagi, cuma satu penumpang lagi, gumamnya pelan, menepuk-nepuk jok becaknya. Di usia 52 tahun, tubuh Pak Karim sudah tidak sekuat dulu. Kakinya sering terasa pegal setelah menarik becak seharian, dan punggungnya mulai bungkuk. Tapi semangatnya tetap ada, terutama karena ia memiliki keluarga yang harus dihidupi. Istri dan dua anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah. Di seberang jalan, warung kopi milik Pak Udin terlihat sepi. Lampu minyak di depannya berkelip-kelip diterpa angin. Beberapa pria duduk berbincang sambil menyeruput kopi hitam pekat. Salah satu dari mereka melambaikan tangan kepada Pak Karim. "Karim, pulang aja, udah malam begini," teriak Pak Udin, suaranya serak tapi hangat. Pak Karim tersenyum tipis dan mengangguk, tapi tidak bergerak dari tempatnya. Ia tahu jika pulang sekarang, uang yang ia bawa belum cukup untuk kebutuhan besok. Dengan harga sembako yang terus naik, setiap rupiah sangat berarti. Dia memandang jam tangannya yang retak, hadiah dari almarhum ayahnya. Jarum menunjukkan pukul 9 lebih 10 menit. Angin malam terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Beberapa helai daun kering melayang di jalanan seperti menari di bawah lampu jalan yang remang. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar samar. Pak Karim mengangkat kepala, berharap melihat seseorang yang membutuhkan tumpangan. Tapi jalanan di depannya kosong. Mungkin angin, pikirnya, mencoba mengusir perasaan ganjil yang tiba-tiba muncul. Dia mengusap wajahnya, mencoba menghilangkan kantuk yang mulai menyerang. Monolog dalam pikirannya mulai berdengung. Kalau begini terus, kapan bisa nyicil lunasin utang di warung? Kasihan si Siti sama Nia, mereka pasti butuh buku baru. Ah Tuhan, satu aja penumpang malam ini, cukup buat Nub hari ini. Dari kejauhan, suara azan Isya yang tertunda mengalun lirih dari sebuah masjid kecil. Suara itu membawa kehangatan sesaat ke hati Pak Karim. Meski hatinya gusar, ia selalu percaya rezeki sudah diatur oleh Sang Pencipta. Namun, di sela-sela ketenangan itu, tiba-tiba langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Seorang pria muda muncul dari arah jalan setapak yang mengarah ke hutan kecil di pinggir kota. Tubuhnya tegap, pakaiannya tradisional, kemeja putih dengan celana-celana hitam longgar, ditambah ikat kepala berwarna gelap. "Pak, becaknya masih jalan?" tanyanya dengan nada lembut tapi datar. Pak Karim tertegun sejenak. Ada sesuatu yang janggal pada pria itu, tapi ia tidak bisa menjelaskan apa. Wajahnya terlalu pucat, seolah-olah jarang terkena matahari. "Oh, iya mas, mau kemana?" tanya Pak Karim mencoba terdengar ramah. "Ke desa Jatiwangi, Pak. Bisa?" Pak Karim mengerutkan kening. Nama itu tidak asing, tapi ia tidak yakin pernah ke sana. Ia mencoba mengingat, tapi tidak menemukan gambaran jelas tentang desa tersebut. Namun mengingat ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggunya, ia mengangguk. "Bisa mas, tapi agak jauh ya, nggak apa-apa." Pria itu hanya tersenyum tipis dan mengangguk pelan. "Tidak apa-apa, Pak. Saya bayar sesuai jalannya." Pak Karim tersenyum lega lalu mengatur posisi becaknya. Ketika pria itu naik ke becak, Pak Karim merasa becaknya lebih berat dari biasanya. Mungkin cuma capek, pikirnya sambil mulai mengayuh pelan. Di atas becak, pria itu duduk dengan tenang, nyaris tak bergerak. Angin malam bertiup semakin kencang, membawa aroma tanah basah. Jalanan di depan mereka gelap dengan pohon-pohon tinggi yang membingkai jalur seperti lorong panjang tanpa ujung. Di hati kecilnya, Pak Karim merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu.
Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya doa dalam hatinya yang terus berulang berharap perjalanan ini tidak membawa masalah. Pak Karim terus mengayuh becaknya menyusuri jalan yang semakin sepi. Lampu-lampu jalan mulai jarang terlihat, hanya ada sinar bulan yang menembus celah-celah dedaunan. Angin dingin membuat tubuhnya merinding, tetapi ia berusaha tetap fokus pada jalan di depan. Di belakang, penumpang misterius itu duduk diam, nyaris seperti patung. Pak Karim melirik melalui kaca kecil di samping becaknya, mencoba mencuri pandang. Wajah pria itu tertunduk dengan sorot mata yang tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan. "Mas, sudah lama tinggal di Jatiwangi?" tanya Pak Karim mencoba memecah keheningan. Pria itu mengangkat wajahnya sedikit. "Iya Pak, rumah saya di sana, tapi jarang ada yang datang ke desa kami." Pak Karim mengangguk pelan. "Oh, begitu ya? Saya sendiri jarang dengar orang ke sana. Kalau boleh tahu, ada acara apa malam-malam begini?" "Acara keluarga, Pak. Ada pertemuan penting," jawab pria itu singkat. Suaranya tetap lembut tapi terdengar datar. Pak Karim merasa ada sesuatu yang aneh dengan jawaban itu, tapi ia tidak mau terlalu banyak bertanya. Pikirannya kembali terfokus pada jalan yang kini mulai berubah. Aspal yang mulanya mulus perlahan berganti menjadi jalanan berbatu dan berkerikil. "Jalannya kok makin rusak ya?" gumamnya setengah untuk dirinya sendiri. "Desa kami memang jauh, Pak. Orang jarang lewat sini," jawab pria itu tanpa ekspresi. Pak Karim hanya mengangguk. Namun, rasa ganjil di dadanya semakin menguat. Ia merasa berat becaknya semakin bertambah, seolah ia sedang membawa beban yang jauh lebih besar dari tubuh pria itu. Tapi Pak Karim tetap mengayuh. Sesekali ia mendengar suara seperti langkah kaki di belakangnya. Tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. "Pak, belok kiri di depan," kata pria itu tiba-tiba. Pak Karim mengikuti arahan itu, membelokkan becaknya ke jalan kecil yang hampir tertutup oleh semak belukar. Jalan itu lebih sempit dan gelap dengan pohon-pohon tinggi yang melengkung seperti terowongan. Udara di sana terasa lebih dingin, membuat napasnya terlihat seperti asap tipis. "Mas, desa ini jauh banget ya? Saya belum pernah lewat sini sebelumnya," katanya, mencoba berbasa-basi meski perasaan aneh semakin mencengkeramnya. "Hampir sampai, Pak. Sabar sedikit lagi," jawab pria itu singkat. Hati kecilnya ingin berhenti dan memutar balik, tapi ia juga tidak ingin mengecewakan penumpangnya. Ia menenangkan diri dengan mengingat bahwa setiap perjalanan punya akhirnya. Perasaan berat yang ia rasakan sejak tadi semakin menjadi-jadi. Kakinya mulai terasa kram, tapi ia tidak berani berhenti. Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba terdengar suara seperti wanita tertawa kecil dari arah hutan di sisi jalan. Pak Karim menghentikan kayuhannya sejenak, jantungnya berdetak kencang. "Pak, kenapa berhenti?" tanya pria itu, nadanya tetap tenang. Enggak apa-apa, Mas. Kayaknya tadi ada suara," jawab Pak Karim, mencoba mengendalikan suaranya yang gemetar. "Ah, itu angin, Pak. Di sini memang sering begitu," balas pria itu. Pak Karim ingin percaya, tapi nalurinya mengatakan hal lain. Ia menelan ludah, lalu kembali mengayuh meskipun tubuhnya kini dipenuhi keringat dingin. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di sebuah area terbuka. Di depannya terlihat deretan rumah-rumah kayu kecil yang tampak kuno. Cahaya obor terpancang di beberapa sudut jalan, menciptakan bayangan aneh yang menari-nari di dinding rumah. "Inilah desa saya, Pak," kata pria itu sambil tersenyum tipis. Pak Karim mengerutkan kening. Desa ini terasa terlalu sunyi, bahkan untuk ukuran desa terpencil. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada suara televisi dari dalam rumah, hanya suara angin yang berdesir. "Mas, desa ini kok sepi banget ya? Apa semua orang sudah tidur?" tanya Pak Karim, berusaha terdengar biasa. Pria itu turun dari becak dan menunjuk ke sebuah rumah kecil di ujung jalan. "Di sana rumah saya, Pak. Terima kasih sudah mengantar." Pak Karim hanya mengangguk, merasa lega karena perjalanan ini hampir selesai. "Ini ongkosnya, Pak. Semoga selamat di perjalanan pulang." Pak Karim menerima uang itu tanpa melihat terlalu jelas. "Iya, Mas. Terima kasih." Pria itu berjalan menuju rumahnya tanpa menoleh lagi. Pak Karim memperhatikan pria itu masuk ke dalam, lalu melihat sekeliling. Ia merasa seperti sedang diawasi, tapi tidak ada siapapun di sana. Perasaan lega yang sempat muncul perlahan berganti dengan kecemasan baru. Jalanan yang tadi ia lewati kini menghilang, digantikan oleh jalan tanah yang gelap tanpa ujung. Pak Karim menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Hanya ada satu hal yang ia inginkan saat ini, kembali ke rumah secepat mungkin. Ia memutar becaknya, tetapi jalan yang tadi ia lalui kini seolah lenyap digantikan oleh tanah basah yang membentang tanpa arah.
Dari tadi kan lewat sini, kok sekarang jalannya beda? Gumamnya pelan, mengusap kening yang mulai berkeringat meski udara terasa dingin. Ia mengayuh becaknya perlahan, menyusuri jalan baru yang entah dari mana munculnya. Hutan di sekelilingnya tampak semakin lebat, dan suasana begitu sunyi hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Langit yang tadi disinari bulan perlahan tertutup awan gelap membuat pandangan semakin terbatas. Lampu kecil di becaknya berusaha keras menerangi jalan, tapi cahayanya terasa redup, nyaris tak berguna. Pak Karim mencoba membuang pikiran buruk yang mulai menggerogoti dirinya. Ia mengingat doa yang diajarkan orang tuanya ketika kecil dan mulai merapalnya perlahan. Namun setiap kali ia berusaha tenang, suara-suara aneh mulai terdengar dari arah hutan. Krek, krek. Seperti ranting patah diinjak sesuatu. Pak Karim menghentikan kayuhannya, menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan yang memeluknya erat. Namun, perasaan itu semakin kuat, perasaan bahwa ia tidak sendirian. Siapa di sana? Serunya, mencoba memberanikan diri. Suaranya memantul ke dalam hutan, tetapi tidak ada jawaban. Ia menelan ludah, lalu mengayuh lebih cepat. Rantai becaknya berbunyi berderit-derit, menambah kesan menyeramkan pada malam yang sudah mencekam. Jalan tanah yang ia lalui mulai terasa berat, seperti berlumpur. Setiap kayuhan terasa seperti menarik becak yang berisi beban berkilo-kilo. Kenapa jadi begini? Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ucapnya lirih. Ketika ia melewati sebuah tikungan, tiba-tiba ia melihat sesuatu di tengah jalan. Sosok hitam berdiri diam, seperti batang pohon yang salah tempat. Pak Karim menghentikan becaknya mendadak, membuat tubuhnya hampir terjungkal ke depan. Sosok itu tidak bergerak. Tingginya lebih dari 2 meter dengan tubuh ramping yang terlihat seperti tertutup kain panjang. Pak Karim menelan ludah, tangannya gemetar menggenggam stang becak. "Ah, ada orang?" tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar. Sosok itu tidak menjawab. Perlahan, tubuhnya bergerak sedikit seperti melayang, lalu menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Pak Karim mematung, kakinya terasa lemas. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. "Aku nggak lihat apa-apa, aku nggak lihat apa-apa," gumamnya berulang-ulang mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun suasana semakin tidak bersahabat. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh seperti bisikan yang datang dari segala arah. "Pak Karim, Pak Karim." Namanya terdengar dipanggil dengan suara lembut, tetapi itu bukan suara yang ia kenal. Pak Karim tidak berani menoleh, tidak berani berhenti. Ia hanya terus mengayuh, meski lututnya terasa semakin lemah. Beberapa saat kemudian, ia melihat cahaya kecil di kejauhan. Itu seperti lampu, berkilauan samar di tengah kegelapan. "Alhamdulillah, mungkin itu jalan keluar," katanya dengan penuh harap. Ia mengayuh lebih cepat menuju cahaya tersebut. Namun semakin dekat, ia menyadari bahwa cahaya itu bukanlah lampu jalan, melainkan obor yang dipasang di tengah-tengah lapangan kecil. Di sekelilingnya ada beberapa rumah kayu dengan desain yang sama seperti di desa tadi. Pak Karim menghentikan becaknya dan memandang sekeliling. "Ini, bukannya desa yang tadi? Kok balik lagi ke sini?" bisiknya dengan panik. Tiba-tiba dari salah satu rumah, pintu kayu terbuka perlahan dengan suara berderit. Bayangan seseorang muncul di ambang pintu dan Pak Karim langsung mengenali wajahnya, penumpang yang tadi ia antar. Pria itu berdiri di sana, tersenyum tipis. "Pak Karim, kenapa kembali ke sini? Bukankah saya sudah bilang perjalanan pulang dari desa kami tidak semudah itu?" Pak Karim merasa darahnya berdesir dingin. Tubuhnya mulai gemetar, tapi ia tidak bisa menggerakkan kakinya. Hanya ada satu pertanyaan yang terus menggema di pikirannya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Pak Karim memandang pria di ambang pintu itu dengan tatapan tak percaya. Tubuhnya gemetar, namun ia mencoba menguasai dirinya. Hatinya berteriak ingin segera pergi, tapi kakinya terasa berat, seperti terpaku pada tanah yang lembab. "Pak Karim," pria itu kembali bicara. Suaranya lembut, namun anehnya seperti menggema di udara. "Mengapa Anda tampak kebingungan? Bukankah Anda yang ingin pulang?" Pak Karim tidak menjawab. Ia hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Ia tahu ada yang tidak wajar di sini, tapi mulutnya terlalu kaku untuk mengucapkan doa atau kata-kata. Mas siapa namanya tadi?" tanyanya dengan suara serak, mencoba mencari keberanian dari sisa-sisa akal sehatnya. Pria itu tersenyum. "Nama saya tidak penting, Pak Karim. Yang penting sekarang Anda harus istirahat dulu." Tanpa memberikan kesempatan untuk menolak, pria itu mengangkat tangannya perlahan, seolah memberi isyarat agar Pak Karim turun dari becaknya.
Tapi bukannya mengikuti, Pak Karim malah mundur sedikit dan menggenggam stang becaknya erat. "Maaf mas, saya harus pulang. Keluarga saya nunggu di rumah," katanya dengan nada memohon. Pria itu tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar jauh lebih menyeramkan daripada hangat. "Pulang? Dari desa ini, Pak? Tidak ada jalan pulang sebelum waktunya." Hati Pak Karim mencelos. Kata-kata itu bergema di kepalanya, membuatnya semakin yakin bahwa ia telah masuk ke dalam tempat yang seharusnya tidak ia datangi. Dengan penuh tekad, ia mencoba membalikan becaknya untuk kabur, tapi roda becaknya terasa macet, seperti tertanam di tanah. "Pak Karim," suara pria itu terdengar lebih keras sekarang, nadanya berubah menjadi dingin. "Jangan melawan, semakin Anda melawan, semakin sulit Anda keluar dari sini." Pak Karim tidak peduli. Ia memaksakan kakinya untuk melangkah dan menarik becaknya dengan sekuat tenaga. Namun, seiring dengan usahanya, suara-suara aneh mulai muncul dari segala arah. "Pak Karim, kenapa tergesa-gesa?" Suara-suara itu seperti datang dari udara di sekelilingnya. Pak Karim menoleh ke kanan dan kiri, tetapi tidak ada siapapun. Bahkan bayangan pria tadi di pintu rumah kini telah menghilang. Langit menjadi semakin gelap, dan angin yang dingin kini membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Pak Karim hampir pingsan karena panik. Tetapi ia tetap menarik becaknya, berharap jalan keluar akan segera muncul. Namun, semakin ia melangkah, semakin aneh suasana di sekelilingnya. Rumah-rumah yang tadi terlihat seperti bangunan kayu kuno kini berubah bentuk. Beberapa di antaranya tampak lebih besar, dengan jendela-jendela yang gelap seperti mata yang mengintai. Suara pintu berderit dan bisikan lirih terus terdengar, membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Karim berhenti sejenak, mencoba mengatur napas. Ia berlutut, tangannya mencengkeram tanah yang lembab. Saat itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Di antara sela-sela rumput dan lumpur di tanah ada jejak kaki. Bukan jejak manusia, melainkan jejak besar dengan 4 jari yang runcing, seperti milik binatang. Jejak itu mengarah ke arah yang sama dengan tempat ia berdiri. "Tolong, ya Allah, tolong hamba-Mu ini," isaknya, hampir menangis. Tiba-tiba suara berat menggelegar di belakangnya. "Kenapa memohon kepadanya, Pak Karim? Bukankah Anda yang datang ke tempat kami?" Pak Karim menoleh dengan cepat. Di sana berdiri sosok tinggi besar dengan tubuh yang nyaris menutupi cahaya bulan. Wajahnya tidak jelas terlihat, tetapi matanya berkilauan merah seperti bara. Sosok itu tertawa, dan tawanya menggema di seluruh desa. Pak Karim tidak lagi memikirkan apapun. Ia berdiri meninggalkan becaknya dan berlari sekuat tenaga ke arah yang ia anggap sebagai jalan keluar. Pak Karim berlari sekuat tenaga, keringat bercucuran deras di wajahnya. Ia tidak peduli lagi kemana arah becaknya yang kini tertinggal jauh di belakang. Hanya satu yang ada dalam pikirannya, keluar dari tempat ini. Namun, semakin lama ia merasa semakin terperangkap. Jalan yang dulu mulus dan terbuka kini berubah menjadi jalur berlumpur, penuh genangan air yang membuat langkahnya semakin berat. Di sekelilingnya, hutan yang sebelumnya terasa sepi, kini hidup. Pohon-pohon besar tampak semakin rapat, menciptakan bayangan gelap yang menyelubungi jalan di bawahnya. Langkah Pak Karim semakin lambat, napasnya tersengal dan kakinya terasa kelelahan. Namun ia tidak bisa berhenti. Setiap kali ia melirik ke belakang, bayangan hitam seperti bergerak cepat mengikuti langkahnya. Di balik pohon ada sosok-sosok yang tidak jelas, muncul dan hilang dalam sekejap. Suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih mengerikan. Tawa yang seperti berasal dari mulut yang tak terhitung jumlahnya, berbaur dengan bisikan-bisikan yang tidak bisa dipahami. Pak Karim berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri, tapi hatinya semakin panik. Ia merasa dikelilingi oleh sesuatu yang tak tampak, seperti ada ratusan mata yang mengawasinya, mengikuti setiap gerakannya. "Kenapa aku malah terjebak di sini?" gumamnya, hampir menangis. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, mencari jalan keluar, tapi semuanya tampak sama, gelap, berlumpur, dan penuh bayangan mengerikan. Langkahnya semakin goyah dan tiba-tiba dari balik hutan muncul sosok tinggi berbentuk bayangan gelap. Pak Karim terhenti, tubuhnya membeku seketika. Sosok itu melayang mendekat, langkahnya tak terdengar, hanya suara bisikan lembut yang menggetarkan. "Pak Karim, jangan lari." Jalan ini tidak punya ujung, suara itu bergema dalam pikirannya. Pak Karim berteriak melangkah mundur. "Tidak, aku harus keluar, aku harus pulang." Namun, semakin ia bergerak mundur, semakin panjang bayangan hitam itu muncul di depannya. Tak ada lagi jalan yang bisa dilihatnya, hanya kegelapan yang semakin menyelubunginya.
Suara tawa yang sebelumnya terdengar samar kini memekakkan telinga, menciptakan riuh yang mengerikan di udara. "Pak Karim!" Suara itu kembali lebih mengancam. Sosok bayangan itu mulai mengangkat tangannya, dan tiba-tiba Pak Karim merasakan tubuhnya seperti tertarik oleh sesuatu yang tak tampak. Tanah di bawahnya terasa lengket, seolah menariknya ke dalam. Ia berusaha menahan, tetapi kakinya terperangkap semakin dalam. "Jangan! Tolong!" teriak Pak Karim, berusaha melepaskan diri dari genggaman tak terlihat itu. Namun tanah semakin rapuh dan tubuhnya semakin terhisap ke dalam tanah yang berlumpur. Bayangan hitam itu semakin dekat dan tawa yang mengerikan kembali terdengar. Pada saat itulah, dalam kepanikan yang mencekam, Pak Karim teringat akan sesuatu yang pernah diceritakan oleh orang tuanya tentang desa yang tak tampak oleh orang biasa, tempat di mana dunia dan akhirat bertemu, tempat di mana tak ada yang bisa pergi begitu saja. Jalan ini memang tak punya ujung, pikirnya, rasa putus asa melanda dirinya. Namun, pada saat terakhir, sebelum kegelapan itu menelan seluruh tubuhnya, sebuah suara yang lebih lembut, lebih familiar, terdengar di telinganya. "Jangan menyerah, Pak Karim. Jalan ini bukan milikmu." Sekejap, cahaya muncul dari dalam hutan, menyinari jalannya. Tanah yang tadi menghisap tubuhnya kini mulai melepasnya, memberikan sedikit harapan. Pak Karim menarik napas dalam-dalam, memusatkan pikirannya pada cahaya itu. Mungkinkah ini jalan keluar? Meski tubuhnya terasa begitu lelah. Keringat bercucuran deras di wajahnya, dan rasa takut yang semakin mencekam membuat napasnya tersengal-sengal. Matanya mulai kabur karena kelelahan, dan kakinya terasa seperti terpasung oleh rasa takut yang tak kunjung reda. Langit di atasnya masih gelap, terkadang diselipi kilatan petir yang memancarkan cahaya sesaat, memperlihatkan bayangan hutan yang semakin rapat. Pak Karim merasa seperti terperangkap dalam labirin yang tak berujung, di mana setiap jalan yang ditempuhnya membawa ke tempat yang sama. Gelap, sunyi, dan penuh ancaman. Tawa-tawa itu tidak pernah hilang, meski kali ini terdengar lebih jauh, seperti mengintai dari belakang. Suara bisikan yang terdengar tidak jelas dan menyesakkan hanya memperburuk keadaan. Harus ada jalan keluar, desahnya dengan napas terengah-engah. Ia berusaha untuk tetap fokus, mencoba menenangkan pikirannya dengan mengingat keluarganya, dengan harapan bahwa ini semua hanya mimpi buruk. Namun bayangan hitam itu, suara aneh yang terus mengikutinya, dan tanah berlumpur yang menahannya membuatnya hampir kehilangan kendali. Saat ia hampir menyerah, sebuah cahaya muncul di kejauhan. Sekilas, itu tampak seperti lampu kendaraan yang bergerak. Matanya yang kabur mulai melihat lebih jelas. Sesuatu yang tampak seperti jalan raya terbentang di hadapannya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Pak Karim menggenggam erat stang becaknya dan memacu ke arah cahaya itu. Setiap kayuhan terasa semakin berat, tetapi tekadnya untuk keluar dari tempat ini membuatnya terus maju. Tiba-tiba dalam sekejap, hutan yang begitu lebat dan menakutkan itu mulai memudar. Jalan setapak yang berlumpur berganti menjadi aspal halus dan udara yang tadinya dingin berubah menjadi lebih sejuk. Ia mendongak melihat jalan raya yang terang benderang di depannya, penuh dengan kendaraan yang lalu lalang. Suasana kembali seperti biasa. Pak Karim berhenti, kakinya gemetar. Tangan yang menggenggam stang becaknya terasa kaku dan tubuhnya hampir jatuh lemas. Ia menatap jalan raya itu dengan mata yang kosong, seolah tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Aku keluar, gumamnya pelan. Di sekitar jalan, lampu jalanan menyinari dengan hangat dan suara kendaraan yang bergerak biasa terdengar. Tak ada lagi suara tawa atau bisikan yang mengerikan. Semuanya terasa seperti kembali normal. Pak Karim menghela napas panjang, melepaskan rasa tertekan yang selama ini membebaninya. Namun, entah kenapa, perasaan tidak tenang masih menyelimuti hatinya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai, seperti ada sesuatu yang masih mengikutinya. "Ini hanya awal, bukan?" bisiknya, hampir tak terdengar. Ia melangkah maju, meninggalkan hutan yang mengerikan itu di belakangnya, tapi ada satu hal yang membuatnya merasa cemas. Jalan raya ini terlalu sepi. Mungkin hanya beberapa kendaraan yang lewat, tetapi tidak ada tanda kehidupan yang ramai seperti biasanya. Semua tampak sunyi, hampir seperti dunia yang tengah terlelap. Saat ia mengayuh becaknya lebih jauh, langkahnya semakin perlahan. Di kejauhan ia melihat sosok yang familiar berdiri di tepi jalan. Itu pria yang tadi mengantarnya ke desa, Edif dengan senyum misterius di wajahnya. "Pak Karim!" Suara pria itu menyapa dengan lembut, namun mengandung kesan aneh.
Sudah lama menunggu ya? Pak Karim merasakan bulu kuduknya berdiri, namun ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Kau? Siapa? Tanyanya dengan suara tegang. Pria itu tersenyum lebih lebar dan Pak Karim merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Sudah kembali ke dunia nyata Pak Karim. Setelah malam yang panjang, ia merasa seolah-olah belum bisa benar-benar keluar dari pengalaman aneh yang dialaminya. Ia memandang dompetnya yang terbuka. Di dalamnya ada beberapa lembar uang yang baru saja ia ambil dari pria di jalan tadi malam. Namun saat ia menyentuh uang-uang itu, ada yang aneh. Lembar demi lembar uang yang ia pegang mulai terasa ringan, dan ketika ia meneliti lebih dekat, warna uang itu mulai memudar, berubah menjadi coklat keabu-abuan. Perlahan, uang-uang itu berubah, menempel satu sama lain, dan seketika menjadi tumpukan daun kering yang rapuh. Pak Karim terkejut. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Daun-daun itu berkeriut ketika ia menggenggamnya, terasa seperti hanya selembar kertas usang yang mudah robek. Jangan-jangan aku cuma mengantuk, gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia meremas daun-daun itu dan membuangnya ke tanah, lalu duduk terdiam memikirkan segala yang terjadi. Ia tak tahu apa yang harus dipikirkan lagi atau siapa yang bisa dipercaya. Perasaan aneh dan tak menentu terus menghantui dirinya. Bahkan meskipun semuanya tampak kembali normal. Keesokan harinya, Pak Karim memutuskan untuk menceritakan apa yang dialaminya kepada teman-temannya di warung kopi. Mereka duduk mengelilingi meja, tertawa ringan sambil menikmati secangkir kopi panas. Ketika Pak Karim mulai bercerita, mereka semua terdiam sejenak mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi kamu bilang uang itu berubah jadi daun kering? Tanya salah satu temannya yang bernama Eko dengan wajah serius namun sedikit heran. Iya bang. Semalam saya lihat tiba-tiba uang yang saya ambil dari pria itu berubah jadi daun. Jawab Pak Karim masih kebingungan. Teman-temannya saling berpandangan, beberapa di antaranya tersenyum ringan mencoba mencairkan suasana. Namun, seorang pria tua yang duduk di pojok warung, Pak Joko, tampak lebih serius. Pak Karim, Pak Joko mulai berbicara pelan. Kamu pernah dengar tentang desa Jatiwangi? Pak Karim mengangguk. Pernah dengar, tapi saya pikir itu cuma cerita lama. Kenapa Pak Joko? Pak Joko menghela napas panjang. Desa itu sudah lama hilang. Dulu katanya ada bencana besar yang menghapusnya dari peta. Warga desa itu semua hilang tanpa jejak. Ada yang bilang mereka terperangkap dalam waktu yang berbeda, tak bisa kembali ke dunia nyata. Pak Karim terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Semua yang ia alami semalam terasa kabur. Seperti mimpi yang tidak bisa ia ingat dengan jelas, tapi ada rasa yang sangat nyata tentang keanehan yang terjadi. Eko yang duduk di samping Pak Karim tersenyum, mencoba menanggapi dengan santai. Mungkin Pak Karim cuma kebanyakan pikiran. Mungkin uang itu cuma kebetulan rusak atau terkena air hujan semalam. Pak Karim menatap teman-temannya merasa sedikit lega karena mereka masih berusaha menanggapi dengan cara yang lebih rasional. Mungkin memang benar, pikirnya. Semua yang terjadi hanyalah permainan pikirannya yang lelah. Namun meskipun begitu, di dalam hatinya, Pak Karim merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Ada pertanyaan yang terus berputar-putar di kepalanya. Adakah sesuatu yang lebih besar yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa? Malam itu, Pak Karim kembali ke rumah dengan pikiran yang berat. Ia duduk di teras rumah, menatap jalanan kosong yang diterangi cahaya lampu jalan. Semua tampak biasa, namun ada rasa tak nyaman yang masih mengendap. Mungkin ia hanya perlu waktu untuk benar-benar melupakan kejadian aneh itu. Namun bayangan pria dengan senyum misterius itu, serta uang yang berubah menjadi daun kering, masih membayang di benaknya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.